Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dida Zidan. Pada video sebelumnya kita sudah konfigurasi topologi seperti ini. Kita sudah konfigurasi VLAN dan juga trunking, yang jadinya ini sudah bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang remote access. Nah, yang seperti kita tahu pada awal-awal materi tentang Cisco ini, untuk meremote kita membutuhkan yang namanya kabel konsol. Nah, di sini kabel konsol itu yang warna biru seperti ini ya. Yang di Cisco kabel konsolnya warna biru. Jadi di sini kita misal tambahkan satu isi. Oke, kemudian kita gunakan kabel konsolnya. Kita hubungkan, misal kita ingin meremote router ini. Kita pilih yang port konsol, kemudian hubungkan. Kita pilih yang port RS232. Ini adalah port serial dari komputer. Oke. Nah, sebelumnya saat kita konfigurasi itu biasanya, misal kita saat konfigurasi router atau switch itu biasanya kita masuk ke routernya, kemudian ke tab CLI. Nah, kita bisa konfigurasi di sini. Nah, tapi itu hanya bisa dilakukan di Cisco saja. Jadi pada real device itu kita tidak bisa melakukan konfigurasi di dalam switch atau routernya langsung. Jadi saat di real device kita harus menggunakan yang namanya kabel konsol ini, lalu dihubungkan ke komputer. Nah, untuk meremote-nya kita klik PC, kemudian klik desktop, lalu pilih terminal, lalu OK. Nah, ini ya, jadi kita bisa konfigurasi router atau switch-nya di sini. Di sini kita misal konfigurasi N, kemudian CONFT. Nah, ini ya, jadi kita bisa konfigurasi di sini. Nah, tapi untuk kabel konsol ini juga memiliki kekurangan tersendiri, yang dimana kabel konsol ini itu tidak terlalu panjang, seperti sekiranya itu dari 1 sampai 3 meteran saja. Nah, untuk itu solusinya kita bisa menggunakan yang namanya Telnet dan juga SSL. Kita coba tuliskan Telnet dan SSL. Nah, untuk Telnet dan SSL ini itu fungsinya agar kita bisa meremote dimanapun dan juga kapanpun ya. Jadi misalnya kita ingin meremote router atau switch ini dari PC 8. Nah, PC 8 ini kan jauh dari router dan juga PC-nya, maka kita bisa menggunakan Telnet dan juga SSL. Jika kita ingin menggunakan Telnet dan juga SSL, kita juga harus konfigurasi dulu Telnet dan juga SSL-nya di router atau switch ini ya, dengan menggunakan kabel konsol ini, baru kita bisa meremote-nya dimanapun dan juga kapanpun. Dan juga jika kita ingin meremote menggunakan Telnet dan SSL ini, kita juga memerlukan yang namanya internet. Jadi pastikan router dan juga switch ini sudah bisa terhubung ke internet, baru kita bisa meremote-nya dimanapun dan juga kapanpun. Jadi seperti itu penjelasan tentang pengenalan dari Telnet dan juga SSL. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi Telnet terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke router, kemudian ke tab CLI. Oke. CONFT. Nah, di sini kita ketikkan perintah line VTY 0. Ini untuk angkanya bebas. Kita coba angkanya. Nah, di sini ada 1 sampai 15, kita coba 3, angka 3. Oke, kemudian enter. Nah, di sini untuk command line VTY ini itu gunanya untuk mengatur berapa orang yang dapat masuk ke Telnet secara bersamaan. Nah, di sini 0 sampai 3, yang artinya ada 4 yang bisa masuk ke Telnet secara bersamaan, seperti itu. Kemudian kita buat password, misalkan saja admin, enter. Kemudian ketikkan login. Nah, di sini perintah login itu gunanya untuk agar saat kita masuk ke Telnet itu harus memasukkan yang namanya password. Maksudnya itu adalah admin yang kita buat tadi. Oke. Kemudian setelah masukkan command login, kita ketikkan transport input Telnet. Nah, untuk komen transport input ini itu gunanya untuk mengatur remote security yang akan kita gunakan.
Dan juga transport input ini by defaultnya itu tersetting yaitu AL. Jadi by defaultnya itu adalah AL ya, yang artinya kita bisa menggunakan telnet ataupun kita bisa menggunakan SSH seperti itu. Nah, karena kita akan mengkonfigurasi telnet saja, maka kita ketikkan perintah transport input telnet. Oke, kemudian enter, kemudian exit. Oke, sudah. Jadi seperti itu untuk konfigurasi telnet pada router. Sekarang kita coba, kita akan meremote lewat PC 9. Oke, kemudian kita ke telnet SSH client sini, kemudian connection type-nya pilih yang telnet. Nah, kemudian hostname or IP address kita isikan gateway dari VLAN. Karena kalian bisa pilih VLAN mana saja, mau VLAN 10, 20 atau 30. Di sini saya memilih VLAN 10. Oke, jadi kita masukkan gateway VLAN 10 yaitu 10.10.10.1 connect. Oke, sekarang kita masukkan passwordnya admin. Nah, di sini passwordnya memang tidak terlihat ya, supaya aman aja. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan coba untuk masuk ke mode privilege. Bentar. Nah, di sini kita tidak bisa masuk dalam mode privilege ya, karena kita belum men-setting atau mengkonfigurasi enable scriptnya. Sekarang kita akan setting enable scriptnya agar kita bisa masuk ke mode privilege router. Kemudian perintahnya itu adalah enable secret. Sini misalkan saja SMK TKJ saja. Oke, enter. Oke, sudah. Kemudian P9 kita close dulu. Kemudian kita masuk lagi, pilih yang telnet. Nah, di sini kita misalkan kita ubah menjadi IP gateway VLAN 30, yaitu 30.30.30.1. Enter. Maaf, connect. Nah, di sini masukkan admin, enter. Kemudian N. Nah, masukkan TKJ, enter. Nah, ini ya sudah bisa. Kemudian kita coba CONFT. Oke, jadi kita sudah bisa masuk ke telnetnya. Jadi kita bisa konfigurasi router lewat PC 9 ini. Jadi seperti itu untuk konfigurasi telnet pada router. Oke, selanjutnya karena telnet dianggap kurang aman dikarenakan hanya memasukkan password saja untuk masuk ke telnet, maka dari itu sekarang kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi telnet dengan username dan juga password. Nah, langsung saja kita ke router. Oke. Nah, di sini ketikkan saja perintah username-nya kita misalkan menggunakan TKJ 1. Kemudian passwordnya yaitu TKJ 1 juga biar sama. Kemudian enter. Kemudian ketikkan line VTY 0 sampai 3, enter. Kemudian login lokal. Nah, sebelumnya itu kan menggunakan perintah login saja ini ya, itu untuk memasukkan password saja. Nah, sedangkan yang login lokal ini itu untuk memasukkan username dan juga password saat kita masuk ke telnetnya, seperti itu. Enter. Kemudian transport input telnet, enter. Oke, ini sudah selesai. Kemudian kita coba di PC 9 lagi, kita close, kita coba lagi. Nah, di sini menggunakan misalnya 50.1 connect. Nah, dilihat ini sudah ada username ya, kita masukkan TKJ 1, enter. Kemudian passwordnya juga TKJ 1, enter. Nah, di sini sudah bisa masuk ya. Kita coba masuk ke mode privilege and oke, passwordnya itu adalah TKJ, enter. Kemudian CONFT. Nah, sini sudah bisa ya.
Jadi seperti itu untuk konfigurasi telnet dengan username dan juga password. Oke, selanjutnya setelah kita mengkonfigurasi Ethernet, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi SSH. Langsung saja kita ke router. Oke, nah karena SSH itu lebih aman daripada Telnet, maka saat kita konfigurasi SSH itu kita membutuhkan yang namanya key atau kunci. Nah, langsung saja untuk perintahnya itu adalah crypto key generate RSA, enter. Nah, di sini geser. Di sini ada pemberitahuan please define a hostname other than router, yang artinya kita harus mengganti hostname-nya, jangan menggunakan yang router, karena nama router ini itu kan sebagai default jadi banyak yang pakai. Sekarang kita ganti hostname, misalnya kita menggunakan TKJ 12345. Nah, kita menggunakan nama ini, enter. Oke, sudah. Setelah itu kita masukkan lagi crypto key generate RSA, enter. Nah, dilihat ini ada pemberitahuan lagi please define a domain name first, yang artinya kita harus membuat domain name terlebih dahulu. Oke. Nah, untuk pertanyaan itu kita ketikkan IP domain name, misalnya kita menggunakan sekolahan. Oke, enter. Kita coba lagi crypto crypto key generate RSA. Nah, jadi untuk mendapatkan kunci atau key kita harus mengubah hostname, kemudian membuat domain name-nya. Oke, kita enter. Nah, di sini how many bits in the modules. Jadi kita bisa isikan yang disarankan untuk mengisi ini itu adalah 10 24. Ini adalah yang disarankan ini ya. Kemudian enter. Oke, kemudian line VTY 0 sampai 3, enter. Setelah itu ketikkan transport input SSH, enter. Oke, selesai ya. Jadi seperti itu untuk konfigurasi SSH. Kemudian kita coba pada PC 8. Kita pilih yang telnet SSH, connection type-nya SSH, kemudian hostname-nya kita menggunakan 50.1. Oke, kemudian password, kemudian username-nya yaitu TKJ1. Oke, connect. Nah, sekarang kita masukkan passwordnya yaitu TKJ1, bentar. Nah, sini udah bisa ya. Kemudian N, coba password TKJ, bentar. Nah, jadi lihat ini sudah bisa. Jadi kita sudah bisa konfigurasi routernya lewat PC8 menggunakan SSH. Jadi seperti itu untuk konfigurasi SSH. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk mengkonfigurasi IP address pada switch. Nah, sini langsung saja. Misal saya akan menggunakan switch yang ini. Geser sedikit. Kemudian tab CLI, kemudian ada privilege, global config. Nah, di sini masuk saja ke VLAN-nya, interface VLAN, INT VLAN 10. Di sini bebas ya, kalian bisa VLAN 10, 20, 30 atau 40 atau juga 50. Jadi di sini saya menggunakan VLAN 10 saja. Masuk ke VLAN 10. Bentar. Oke, kemudian ketikkan IP address 10.10.10. Sini misalkan menggunakan 100. Kemudian 255.0. Oke, enter. Kemudian kita masukkan default gateway-nya. Nah, default gateway-nya itu adalah gateway IP gateway dari VLAN 10 ya, yaitu
10.10.10.1. Oke, enter. Oke, ini sudah, kita coba cek. So IP interface brief, enter. Oh maaf, to show IP int brief, enter. Nah, sini spasi. Nah, dilihat ini VLAN 10 IP 10.10.10.100. Kemudian statusnya itu adalah A. Berarti ini sudah berhasil ya. Nah, jadi seperti itu untuk konfigurasi IP address pada switch. Nah, selanjutnya kita akan konfigurasi SSH pada switch ya. Kita coba switch yang ini. Nah, untuk konfigurasi SSH itu caranya sama saja seperti pada router. Yang pertama kita harus mendapatkan key atau kuncinya terlebih dahulu. Nah, sebelum itu kita ubah hostname-nya dulu dan juga kita membuat domain name-nya juga. Nah, ini saja hostname misalkan SMK TKJ. Bentar. Oke, sudah berubah ya. Kemudian IP domain name misalkan sekolahan tkj.id.com. Oke, enter. Nah, setelah itu baru kita masukkan perintah crypto generate RSA, enter. Kemudian kita masukkan yang disarankan itu adalah 10.24, enter. Oke, sudah ya. Setelah itu kita membuat username-nya tkj2, kemudian passwordnya itu tkj2, kita samakan supaya mudah. Kemudian enter. Itu line VTY 0 sampai 3. Oke, 0 sampai 3, enter. Oke, sudah selesai ya. Kemudian transport input SSH, enter. Kemudian login lokal, enter. Oke, sudah ya. Yang terakhir kita enable oke, kita exit dulu, exit. Kemudian enable secret, ini untuk agar kita bisa masuk dalam mode privilege. Enable secretnya kita menggunakan 1, 2, 3, enter. Oke, sudah ya. Sekarang kita coba pada PC ke 11. Kita pilih yang internet, SSH, hostname, kita isikan 10.10.10.100. Ini IP VLAN 10 pada switch ya, yang tadi kita buat. Kemudian username-nya itu adalah tkj2. Connect. Oke, passwordnya juga kita masukkan tkj2. Bentar. Oke, sudah bisa ya. Kemudian kita masuk dalam mode privilege. Tadi passwordnya itu adalah 1, 2, 3, enter. Oke, sudah bisa ya. Jadi kita sudah bisa konfigurasi switch ini menggunakan isi 11 seperti itu. Jadi seperti itulah untuk konfigurasi SSH pada switch. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini. Jadi dari pertama kita sudah belajar tentang pengenalan telnet dan juga SSH, kemudian konfigurasi telnet dan juga SSH pada switch atau router ya. Jadi itu saja. Saya Adi dan Putra Pratomo. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.